Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ayu Ningtyas dengan NRP 21031971104 dari kelas D3 PCC AKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya dengan mata kuliah kecerdasan buatan di tugas search algoritma 1 dan 2. Yang pertama, menuju ke laporan search algoritma 1 terlebih dahulu. Ini adalah kasusnya. Lalu di sini saya membuat tree. S memiliki cabang A dan B. A memiliki cabang B dan D. B memiliki cabang C. C memiliki cabang D dan Z. D memiliki Z. Kemudian kembali ke S, A, D. D memiliki cabang C dan Z. C memiliki cabang Z. Kembali ke S, B. B memiliki cabang A dan C. A memiliki cabang D. D memiliki cabang C dan Z. C memiliki cabang Z. Kembali ke S, B, C. C memiliki cabang D dan Z. D memiliki cabang A dan Z. Selanjutnya ke metode breadth first search, di mana metode ini adalah pencarian zigzag seperti ini. Ke bawah sisi kiri, lalu ke kanan, ke bawah sisi kiri lagi, lalu ke kanan, sampai mendapatkan Z seperti ini. Dan algoritmanya seperti ini. S memiliki cabang A dan B. B dari cabang S ditulis kembali. A memiliki cabang B dan D. B dan D dari cabang A ditulis kembali. B memiliki cabang A dan C. Kemudian A dan C ditulis kembali. B memiliki cabang C dan D memiliki cabang C dan Z. Z adalah tujuan yang dicari. Lanjut ke metode depth first search, di mana metode ini adalah pencarian ke dalam sisi paling kiri sendiri, seperti ini. Dan algoritmanya seperti ini. S memiliki cabang A dan B. A memiliki cabang B dan D. B dari cabang S ditulis kembali. B memiliki cabang C. D dan B cabang A dan S ditulis kembali. C memiliki cabang D dan Z. D dan B dari sini ditulis kembali. Kemudian D memiliki cabang Z. Kenapa Z ini bukan tujuannya? Karena metode ini bersifat mencari ke bawah sisi paling kiri. D cabang dari A ditulis lagi, sehingga Z di sini adalah tujuannya. Z dari cabang C ditulis lagi, D dan B ditulis lagi. Kemudian menuju ke metode best first search, di mana metode ini adalah melakukan pencarian dengan jarak terminim atau terdekat menuju ke tujuan pencarian, seperti ini, di mana S memiliki data penyimpanan 0 karena belum melakukan pencarian. Lalu S memilih B karena jarak lebih dekat daripada S ke A, yaitu 4. Lebih memilih 2. Dan data yang tersimpan di B adalah 2. Kemudian B memilih A daripada C karena 1 lebih kecil daripada 7. Kemudian A menyimpan data yaitu 3 dan C menyimpan data 9. Kemudian A memilih D dengan jarak 3 dan D menyimpan data 6. Didapat dari 0, 2 ditambah jadi 3, 3 ditambah 3 jadi 6. Kemudian D memilih C karena jarak antara D ke C dan D ke Z lebih jauh D ke Z, sehingga memilih ke C yaitu 2. C menyimpan data yaitu 8, dari 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian C menemukan tujuan pencarian yaitu Z dengan jarak tempuh 2, sehingga jarak keseluruhan didapat 10. Kemudian di sini ada algoritma best first search. S memiliki 2 cabang yaitu B dan A. B memiliki cabang A dan C. A cabang dari S ditulis kembali. Kemudian A memiliki cabang D. C dan A ditulis kembali. D memiliki cabang C dan Z. Di sini bukan menjadi tujuan karena metode ini menyimpan data jarak tempuh paling sedikit atau paling rendah. Jadi ini bukan tujuannya. Kemudian C dan A ditulis kembali. C memiliki cabang Z.
dan Z di sini merupakan tujuan pencariannya. ZCA ditulis kembali. Kemudian ke metode yang keempat yaitu hill climbing, di mana metode ini adalah hampir sama dengan best first search tadi, tetapi perbedaannya terletak pada penyimpanan data. Penyimpanan data yang disimpan adalah jarak yang telah ditempuh. Jika best first menyimpan data tersebut, sedangkan hill climbing tidak, sehingga metode hill climbing seperti ini. S memilih B karena jarak lebih kecil daripada S ke A, yaitu 2. Di sini tidak ada penyimpanan data seperti yang best first tadi. Kemudian B memilih A yaitu 1 karena 1 lebih kecil daripada 7. A memilih D dengan jarak 3. Kemudian D memilih C daripada ke Z karena 2 lebih kecil dari 5. Dan C menuju ke Z yaitu tujuan pencarian dengan jarak 2. Di sini ada algoritmanya. S memiliki 2 cabang yaitu B dan A. B memiliki cabang A dan C. A dari cabang S ditulis kembali. A memiliki cabang D. C dan A ditulis kembali. D memiliki cabang C dan Z. C dan A ditulis kembali. Kemudian di sini bukan tujuannya karena dicari dari jarak yang paling dekat. Kemudian C memilih Z dan Z ini adalah tujuannya. ZCA ditulis kembali. Kemudian metode kelima yaitu branch and bound, di mana metode ini merupakan mirip seperti best first search, tetapi perbedaannya adalah terdapat tambahan, yaitu melakukan pemilihan dan penyimpanan data jarak di setiap kota selanjutnya, seperti ini, di mana S memiliki data penyimpanan jarak tempuh dengan nilai 0 karena belum melakukan pencarian. Lalu S memilih B karena jarak lebih dekat yaitu 2 daripada jarak ke A yaitu 4. Kemudian di baris yang sama A menyimpan data yaitu 4. Kemudian B memilih A dengan jarak tempuh 1 dan data yang disimpan adalah 3. Di baris yang sama B menyimpan data 5 karena jarak 4 ditambah 1. Kemudian D menyimpan data 7 karena 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian di sini ada C, jarak 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian A memilih D dengan jarak 3 dan menyimpan data dengan nilai 6. Di baris yang sama, C menyimpan data 12 didapat dari 4 ditambah 1, 5 ditambah 7, 12. Kemudian C menyimpan data 9 didapat dari 7 ditambah 2. Begitupun Z 5 ditambah 7 yaitu 12. Dan D 2 ditambah 9 menjadi 11. Dan Z 2 ditambah 9 sama dengan 11. D memilih C karena 2 lebih kecil daripada 5 dan menyimpan data menjadi 8. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Begitupun di baris yang sama yaitu D menyimpan data 14 didapat dari 12 ditambah 2. Z dapat 14 yaitu 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian Z di sini 11 dari 9 ditambah 2. Kemudian Z didapat dari 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kemudian A didapat dari 11 ditambah 3 sama dengan 14. Z 5 ditambah 11 sama dengan 16. Kemudian di sini C untuk mendapatkan tujuan mencari Z yaitu dengan jarak 2 sehingga total keseluruhan jarak didapat yaitu 10. Kemudian di sini ada algoritma branch and bound, di mana S memiliki 2 cabang yaitu B dan A dengan jarak 2 ke B dan 4 ke A. Kemudian SA ditulis kembali. SB memiliki 2 cabang yaitu A dan C, di mana jarak ke A adalah 3, jarak ke C adalah 9. Kemudian SA ditulis kembali dan SBC ditulis kembali. SBC tidak dipilih karena jarak lebih besar daripada yang dipilih, sehingga SBA memilih jarak ke D dengan jarak 6. Kemudian SA ditulis kembali, SBC ditulis kembali. SBAD ada 2 cabang yaitu C dan Z, di mana jarak ke C adalah 8, jarak ke Z adalah 11, sehingga yang dipilih adalah jarak ke C. Dan SA, SBC, SBADZ ditulis kembali karena tidak dipilih.
dan SBADC menuju ke Z, sehingga didapat total keseluruhan jarak adalah 10. Kemudian metode selanjutnya yaitu dynamic programming, di mana metode ini adalah metode algoritma yang mirip dengan metode algoritma branch and bound, hanya saja perbedaannya terletak pada penyimpanan data jarak dari satu kota ke kota yang lain di setiap kota tujuan terpilih dengan jarak yang terpendek dan telah ditempuh sebelumnya. Dimana kalau branch and bound, setiap kota yang satu baris dengan kota terpilih semuanya menyimpan data terdekat, tetapi kalau dynamic programming hanya kota terpilih saja yang menyimpan data di setiap jaraknya antara kota satu dengan kota tujuannya, sehingga didapatkan nanti kota Z. Di sini S memiliki data penyimpanan jarak tempuh dengan nilai 0 karena belum melakukan pencarian, lalu S memilih B karena jarak lebih dekat yaitu 2 daripada 4 ke A, sehingga B menyimpan data 2 didapat dari 0 ditambah 2 sama dengan 2, dan A menyimpan data 4 didapat dari 0 ditambah 4 yaitu 4. Kemudian B memilih A dengan jarak 1 sehingga data yang disimpan adalah 3 didapat dari 2 ditambah 1. Kemudian di baris yang sama B menyimpan data 5 didapat dari 4 ditambah 1, D 3 ditambah 4 sama dengan 7, C 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian A memilih D dengan jarak 3 dan data yang disimpan adalah 6, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian di baris yang sama C 5 ditambah 7 sama dengan 12, C 7 ditambah 2 sama dengan 9, Z 5 ditambah 7 sama dengan 12, D 2 ditambah 9 sama dengan 11, Z 2 ditambah 9 sama dengan 11. D memilih C karena jaraknya lebih dekat daripada ke Z yaitu 5, walaupun Z adalah tujuannya, tetapi yang dipilih adalah jarak yang terdekat, 2 lebih kecil daripada 5 sehingga 2 yang dipilih. Kemudian C menyimpan data yaitu 8. Di baris yang sama tidak menyimpan data. Ini adalah perbedaannya dengan branch and bound. Kemudian C memilih Z yaitu kota tujuan dengan jarak 2. Di sini ada algoritmanya. S memiliki 2 cabang yaitu B dan A, di mana S ke B memiliki jarak 2, S ke A memiliki jarak 4, dan SA tidak dipilih karena jarak lebih besar, sehingga ditulis kembali. Dan SB memiliki 2 cabang yaitu A dan C. SB ke A memiliki jarak 3, sedangkan SB ke C memiliki jarak 9, sehingga SBC disilang, itu tandanya tidak dipakai. Kemudian SA, SBC ditulis kembali. SBA memiliki cabang D dengan jarak 6. Kemudian SA, SBC ditulis kembali. SBAD memiliki 2 cabang yaitu ke C dan ke Z, di mana ke C memiliki jarak 8 dan ke Z memiliki jarak 11, sehingga jarak 11 ini tidak dipilih karena lebih besar daripada 8, sehingga SA, SBC, SBADZ ditulis kembali, dan SBADC menuju ke Z yaitu ke kota tujuan dengan jarak 10. Kemudian kita lanjut ke laporan search algoritma yang kedua. Soal yang pertama, membuat graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya. Dari sana buatlah tree-nya. Di sini grafnya, di mana DA adalah daerah asal, A adalah angsa, S adalah serigala, P adalah petani, G adalah padi atau gabah, DT adalah daerah tujuan. Di mana metode yang dipilih dari DA ke A adalah metode 1, A ke S metode 3, A ke P metode 4, DA ke P metode 7, P ke G metode ke-7, S ke G metode kedua, dan G ke DT metode ke-1. Kemudian di sini ada tree-nya, di mana DA memiliki 2 cabang yaitu A dan P. A memiliki 2 cabang yaitu S dan P, S memiliki cabang G, G memiliki cabang P dan T. Kemudian kembali ke DA, A, P memiliki cabang G, G memiliki cabang S dan DT. DA memiliki cabang P memiliki cabang A dan G, A memiliki cabang S memiliki cabang G, G memiliki cabang DT.
kembali ke DA, P, G. G memiliki cabang S, G memiliki cabang DT, dan S memiliki cabang A. Kemudian nomor 2, dari tree yang telah dibuat tadi pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Sehingga tree-nya seperti ini. Algoritma depth first adalah algoritma yang pencariannya menggunakan pencarian ke dalam dengan sisi paling kiri pertama kali, yaitu seperti ini. Karena percabangan pertama tidak didapat DT, sehingga kembali menuju ke cabang sebelumnya sehingga mendapatkan DT seperti ini. DA memiliki cabang A dan P sehingga memilih A memilih S memilih G memilih P ini bukan tujuan, sehingga kembali ke G dan mencari ke cabang berikutnya, DT. DT merupakan tujuan yang dicari. Dan di sini ada algoritmanya di mana DA memiliki 2 cabang yaitu A dan P, A memiliki 2 cabang yaitu S dan P dari cabang dari DA ditulis kembali, S memiliki cabang G, P dan P ditulis kembali, dan G memiliki 2 cabang yaitu P dan DT. P dan P ditulis kembali. Kemudian lanjut ke nomor 3, yaitu dari tree yang telah dibuat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah breadth first. Di sini adalah tree-nya, di mana metode ini menggunakan cara pencarian ke sisi kiri, lalu ke kanan, ke sisi kiri lagi, dan ke kanan lagi, ke sisi paling kiri lagi, ke kanan lagi, hingga mendapatkan tujuannya, yaitu DT. DA ke A ke P, P ke S ke P, P ke A ke G ke G, G ke G, G ke S ke S, dan S ke DT. Algoritmanya seperti ini, di mana DA memiliki 2 cabang yaitu A dan P ditulis kembali. A memiliki cabang S dan P ditulis kembali. P memiliki cabang A dan G ditulis kembali. S memiliki cabang G dan P memiliki cabang G. G dan G ditulis kembali, A memiliki cabang S, G memiliki cabang S, dan DT. DT adalah tujuan yang dicari. Kemudian nomor 4, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air. Dari sana buatlah tree-nya. Di sini ada grafnya, di mana 0,0 adalah kondisi awal, 4,0 adalah isi teko A penuh, 1,3 sebagian air keluar dari teko A, 0,3 adalah isi teko B penuh, 2,1 adalah sebagian air keluar dari teko B, 3,0 adalah membuang teko B ke teko A hingga penuh, 2,0 adalah membuang air ke tanah, mengosongkan teko B, dan 0,3 adalah membuang air ke tanah, mengosongkan teko A. Selanjutnya di sini ada tree di mana 0,0 memiliki 2 cabang yaitu 4,0 dan 0,3. 4,0 di sini memiliki cabang 1,3. 1,3 memiliki cabang 0,3. 0,3 memiliki cabang 2,1 dan 3,0. 2,1 memiliki cabang 2,0. Kembali ke 3,0 dari cabang 0,3 yang memiliki cabang 2,0. Kembali ke 0,0, 0,3. Di mana 0,3 memiliki 3 cabang yaitu 1,3, 2,1, dan 3,0. 1,3 memiliki cabang 4,0 dan 0,0. Kemudian 0,0, 0,3, 2,1. 2,1 memiliki cabang 2,0. 0,0, 0,3, 3,0. 3,0 memiliki cabang 2,0. Kemudian tugas nomor 5. Dari tree yang telah dibuat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first. Di mana algoritma depth first adalah pencarian ke dalam dengan sisi paling kiri, seperti ini. (0,0) memilih 4,0, 4,0 memilih 1,3, 1,3 memilih 0,3, 0,3 memilih 2,1. Di mana 2,1 adalah tujuannya. Di sini tujuannya adalah 2,n. N di sini adalah sembarang. Kemudian di sini algoritmanya 0,0 memiliki 2 cabang yaitu 4,0 dan 0,3.
Kemudian 4,0 memiliki cabang 1,3, 0,3 cabang dari 0,0 ditulis lagi. Kemudian 1,3 memiliki cabang 0,3, 0,3 dari cabang 0,0 ditulis lagi. 0,3 memiliki cabang 2,1 dan 3,0. 0,3 ditulis kembali. Dan di sini telah menemukan tujuannya, yaitu 2,1. Selanjutnya nomor 6. Dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah breadth first, di mana breadth first adalah pencarian zigzag seperti ini. Ke sisi kiri lalu ke kanan, ke sisi kiri lagi lalu ke kanan, hingga menemukan tujuannya. Jadi di sini 0,0 memilih 4,0, lalu ke 0,3, lalu ke 1,3, lalu ke 1,3, lalu ke 2,1. Di mana ini adalah tujuannya. Kemudian algoritmanya seperti ini. 0,0 memiliki cabang 4,0 dan 0,3. 4,0 memiliki cabang 1,3. 0,3 dari cabang 0,0 ditulis lagi. Kemudian 1,3 dari cabang 4,0 ditulis lagi. 0,3 memiliki cabang 3, yaitu 1,3, 2,1 dan 3,0, di mana 2,1 adalah tujuannya. Kemudian nomor 7A. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke keadaan lainnya, state lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first search. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Sehingga tree-nya sebagai berikut, di mana A memiliki dua cabang yaitu B dan C, di mana jaraknya adalah A ke B 3, A ke C 5. Kemudian B memiliki cabang C dan D, di mana B ke C dengan jarak 6, B ke D dengan jarak 4. Kemudian C ke E dengan jarak 3, E ke D dengan jarak 5, E ke G dengan jarak 2. D memiliki cabang F dengan jarak 3, F memiliki cabang G dan Z dengan jarak ke G 6 dan ke Z 2. Kembali ke A, B, C, E, G. G memiliki dua cabang yaitu F dan Z, di mana ke F memiliki jarak 6 dan ke Z memiliki jarak 3. Kemudian F memiliki jarak 5 ke D. Kembali ke A, B, D. D memiliki dua cabang yaitu E dan F dengan jarak 5 ke E dan 3 ke F. Kemudian E memiliki dua cabang yaitu C dan G dengan jarak 3 ke C, 2 ke G. G memiliki dua cabang yaitu F dan Z dengan jarak 6 ke F, 3 ke Z, dan F memiliki jarak 3 ke D. Kemudian kembali ke A, B, D, F. F memiliki dua cabang yaitu G dan Z, di mana ke G memiliki jarak 6, 2 ke Z, dan G memiliki cabang E dengan jarak 2, E ke C dengan jarak 3. Kembali ke A, C. C memiliki dua cabang yaitu B dan E, di mana jarak ke B adalah 6, jarak ke E adalah 3. B ke D memiliki jarak 4. D memiliki dua cabang yaitu E dan F. Ke E memiliki jarak 5, ke F memiliki jarak 3. E memiliki cabang G dengan jarak 2. G memiliki dua cabang yaitu F dan Z. Ke F dengan jarak 6, ke Z dengan jarak 3. Kemudian kembali A, C, B, D, F. F memiliki satu cabang yaitu G dengan jarak 6. G memiliki dua cabang yaitu E dan Z dengan 2 ke E, 3 ke Z. Kemudian ke A, C, E. E memiliki dua cabang yaitu D dan G. D memiliki dua cabang yaitu B dan F. B dengan jarak 4 dan F dengan jarak 3. F memiliki dua cabang yaitu dengan jarak 6 ke G dan 2 ke Z. Kembali ke A, C, E, G. G memiliki dua cabang yaitu F dan Z, di mana jarak ke F adalah 6, Z adalah 3. Kemudian F memiliki cabang D dengan jarak 3, D memiliki cabang B dengan jarak 4. Kemudian di sini ada metode best first search, di mana metode ini adalah mencari jarak terdekat. Di sini A memilih B karena 3 lebih kecil dari 5. Kemudian B memilih D karena 4 lebih kecil dari 6.
D memilih F karena jarak lebih kecil, yaitu 3 lebih kecil dari 5. Kemudian F memilih Z karena 2 lebih kecil dari 6, sehingga didapatkan Z. Z merupakan kota tujuan yang dicari. Kemudian di sini ada algoritma metode best first search. A memiliki 2 cabang yaitu B dan C, B memiliki cabang D dan C. Kemudian C dari cabang A ditulis kembali, D memiliki cabang F dan E, di mana C dan C ditulis kembali. Kemudian F memiliki cabang Z dan G, E, C, C ditulis kembali. Z di sini adalah tujuan yang dicari. Kemudian nomor 7B, melakukan langkah pencarian untuk grab dengan menggunakan metode branch and bound dengan dynamic programming. Di sini saya melakukan branch and bound terlebih dahulu. Di mana metode branch and bound ini mirip seperti best first search, hanya saja terdapat tambahan, yaitu melakukan pemilihan dan penyimpanan data biaya atau data jarak di setiap state tujuan terpilih dengan jarak terdekat atau biaya minimum dan telah ditempuh sebelumnya, seperti ini. A memiliki data penyimpanan 0 dan memilih B karena jarak yang dipilih ada yang paling dekat, yaitu 3 daripada 5, karena 3 lebih kecil daripada 5. Kemudian B menyimpan data 3, yaitu didapat dari 0 ditambah 3. Kemudian di baris yang sama, C menyimpan data 5, karena 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian B memilih D karena jarak yang dipilih adalah yang paling kecil atau yang paling minim, yaitu 4. Karena 4 lebih kecil daripada 6, sehingga D menyimpan data 7, didapat dari 4 ditambah 3. Di baris yang sama, C memiliki data atau menyimpan data 9, didapat dari 6 ditambah 3. Kemudian B menyimpan data 11, didapat dari 6 ditambah 5. E menyimpan data 8, didapat dari 5 ditambah 3. Kemudian D memilih F karena data jaraknya lebih kecil daripada ke E, yaitu 5, sehingga lebih memilih 3. Dan F menyimpan data 10, didapat dari 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian di baris yang sama, E menyimpan data 12, didapat dari 9 ditambah 3. Kemudian E didapat dari 5 ditambah 7 sama dengan 12. D 15 didapat dari 11 ditambah 4. D 13 didapat dari 5 ditambah 8. G didapat dari 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kemudian F di sini lebih memilih Z karena jarak yang ditempuh adalah 2 dan Z merupakan tujuan yang dicari, sehingga jaraknya adalah 12. Di baris yang sama, G dengan data penyimpanan 16 didapat dari 6 ditambah 10. Dan di sini ada algoritmanya. A memiliki cabang ke B dan C, di mana A ke B dengan jarak 3, A ke C dengan jarak 5. AC ditulis kembali. A, B memiliki 2 cabang ke D dan C. Ke D memiliki jarak 7, ke C memiliki jarak 9. Yang dipilih adalah yang ke-7. Karena 7 lebih kecil daripada 9, sehingga ABC ditulis kembali dan AC juga. Kemudian A, B, D memilih F dengan jarak 10. Kemudian A, C, A, B, C ditulis kembali. A, B, D, F memiliki 2 cabang, yaitu ke Z dan ke G, di mana ke Z adalah 12, ke G adalah 16, sehingga yang dipilih adalah 12 dan Z merupakan kota yang dicari. Kemudian selanjutnya adalah metode dynamic programming, di mana metode ini hampir sama dengan metode sebelumnya, yaitu metode branch and bound, tetapi perbedaannya terdapat di penyimpanan data biaya atau data jarak dari satu state ke state yang lain di setiap state tujuan dengan biaya yang minimum atau jarak yang terdekat dan telah ditempuh sebelumnya, di mana kalau branch and bound, setiap state yang satu baris dengan state terpilih semuanya menyimpan data biaya atau jarak. Tetapi kalau dynamic programming, hanya state terpilih saja yang menyimpan data di setiap biaya atau jaraknya antara state di baris tujuan state terakhir atau Z. Jadi di sini A memiliki data penyimpanan 0 karena belum melakukan pencarian, kemudian memilih B dengan jarak 3 dan menyimpan data 3 didapat dari 0 ditambah 3. Dan di baris yang sama, C terdapat
data penyimpanan 5, yaitu didapat dari 5 ditambah 0. Kemudian B memilih D karena jarak lebih dekat ke D daripada ke C, yaitu 4. Kemudian D menyimpan data yaitu 7 didapat dari 4 ditambah 3. Kemudian C yang sebaris dengan D menyimpan data 9 didapat dari 6 ditambah 3. Kemudian B di sini yang satu baris dengan D menyimpan data 11 didapat dari 6 ditambah 5. E 8 didapat dari 5 ditambah 3. Kemudian di sini D lebih memilih F karena jarak lebih kecil daripada ke E, yaitu 3. Sehingga F di sini menyimpan data 10 didapat dari 7 ditambah 3. Kemudian F yang sebaris dengannya tidak menerima atau tidak menyimpan data. Ini adalah perbedaannya dengan metode branch and bound. Kemudian F memilih Z, yaitu kota tujuan, dengan jarak 2. Kemudian di sini ada algoritmanya, di mana A memiliki 2 cabang yaitu B dan C, di mana jarak ke B adalah 3, jarak ke C adalah 5. Kemudian AC ditulis kembali, AB memiliki 2 cabang yaitu ke D dan C, di mana ke D memiliki jarak 7 dan ke C memiliki jarak 9, sehingga di sini ABC disilang karena tidak dipilih, dikarenakan jaraknya lebih dari 7. Kemudian AC, ABC ditulis kembali, ABD memiliki cabang yaitu F dengan jarak tempuh 10. Kemudian AC, ABC ditulis kembali, ABDF memiliki 2 cabang yaitu Z dan G, di mana ke Z memiliki jarak 12 dan ke G memiliki jarak 16. Di sini ABDFG disilang karena tidak dipilih, dan Z merupakan tujuan, yaitu tujuan akhirnya dengan jarak 12. Kemudian nomor 8, membuat semua kemungkinan jalan dalam game NIM dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut, berikan semua nilainya, dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan. Dengan jumlah batang 11 di min, bisa memiliki kemungkinan di max dengan nilai 10, 1, 92, 83, 74, dan 65. Kemudian di baris selanjutnya di min memiliki nilai 911, 821, 641, 722, 713, 623. Kemudian di max baris selanjutnya dengan nilai 8111, 7211, 5411, 7121, 6221. Kemudian di sini adalah contoh permainan berjalannya. Jika pihak lawan memilih 10-1 pada langkah pertama, maka komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 821. Tidak mungkin memilih 722 karena komputer memilih kondisi yang mempunyai nilai 1. Nomor 9, di mana suatu permainan atau game dapat ditelusuri secara optimal dengan menggunakan prosedur alpha beta pruning. Jelaskan langkah-langkah untuk pohon di bawah ini. Dan jawaban saya seperti ini, di mana 4 dan 8 dipilih yang lebih besar di level 3-nya yaitu 8. 2 dan 7 dipilih yang lebih besar di level 3-nya yaitu 7. 12 dan 1 dipilih 12. Di sini 21 dan 5 dipilih 21. Di sini mencari yang lebih besar dari 21 tidak ada, sehingga disilang. Kemudian ke level 2 yaitu minimize, 8 dari 7 dipilih 7 karena yang lebih kecil adalah 7. 12 dan 21 dipilih 12. Di sini disilang karena 21 tidak dipilih. Kemudian 5, di sini tulis 5. Dan di sini mencari kurang dari 7. Dan di sini tidak ada sehingga dihiraukan. Kemudian ke maximize level ke-1 di mana 7 dan 12 dipilih 12 yaitu yang terbesar. Kemudian 5 dan 12 ini disilang tetapi yang lebih besar 12, dan ke tahapan tree yang paling atas yaitu level 0 minimize 12
dan 12 dipilih adalah 12. Algoritmanya. Yang pertama, menghampiri node pertama pada lift dengan nilai 4, naik ke parent level 3, masukkan nilai 4, hampiri 8, karena 8 lebih besar dari 4, maka ganti parent dengan 8. Kemudian setelah lift pertama terhampiri, naik lebih tinggi ke level 2, masukkan nilai 8, hampiri lagi ke node ketiga pada lift dengan nilai 2, naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 2, hampiri 7, karena 7 lebih besar dari 2, maka parent diganti menjadi dengan 7. Selanjutnya menghampiri node kelima pada lift dengan nilai 12, naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 12, hampiri 1, karena 12 lebih dari 1, maka parent tetap dengan nilai 12. Hampiri node ke-7 pada lift dengan nilai 21, naik ke parent pada level ketiga, masukkan nilai 21, hampiri 5, karena 21 lebih dari 5, maka parent diganti dengan nilai 21. Jika kita menghampiri lift berikutnya, kita mencari yang lebih tinggi atau lebih besar dari 21, maka node 8 level 4 kita potong. Begitupun lift selanjutnya pada level 4 yang bernilai lebih dari 21, maka kita potong. Kemudian masuk pada level 2, kita mencari yang kurang dari 7. Maka kita potong lift kedua dengan nilai 12 dan 21, kemudian lanjut lift selanjutnya dengan nilai 5, maka parent pada level 2 bernilai 5. Kemudian node ke-6 kita potong karena pada level 4 nilai node lebih dari 21. Lanjut ke lift berikutnya tidak kita hampiri karena 12 lebih dari 7. Lanjut ke level 1, mencari yang lebih dari 15, sehingga pada lift 12 kita potong, kemudian level paling atas di tree yaitu level 0, dimana mencari yang terkecil dari level di bawahnya yaitu level 1, yang nilainya adalah 12. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.